Jadi gimana nyokap lo? Kayak calon mertua? Au. Au, aduh, nangis gue. Nangis aja. Mumpung belum akad. Ya itu juga nggak tahu ya akad apa enggak, tapi mama sih nyoba apa? Nape? Nangis. Ah, ya udah. Oh, tisu, bawa sini tisu nggak apa-apa. Tisunya, tisu, mejon, aqua, perutan. Padahal kita cuma ngomongin brondong loh. Brondong itu ada sejenis jagong ya, muncak Sunda teh, jagong anu dikumahakeun ya. Pokoknya bisa dimakan, manis, gurih. Tapi sekarang jadi bahasa sebagai seorang laki-laki muda. Berapa tahun bedanya? 8 tahun. Wih, 8 itu infinity. Iya. Alias tidak akan pernah terjadi. Oh enggak, Mama. nah kalau teriak udah kenceng banget nih. Asli. Ceritain dong, gimana pacaran sama Bronze? Sebenarnya nggak tahu ya. Sebenarnya sih nggak ada bedanya. Cuman Ya udah banyak pacaran, jadi nggak ada bedanya. iya, cuman mungkin rasanya gini loh, Mak. Kayak gue secara mental masih kayak anak kecil. Even di umur 34 tahun pun kemarin ketika pacaran sama orang yang seumuran, itu tuh berasanya oh my god tuh boring gitu. Terus kalau misalnya sama Apalagi ini mainannya oke. Mungkin kalau misalnya yang seumuran tapi jiwanya masih kayak masih yang hahihi gitu, mungkin masih nyambung kali ya. Alibi. Dan kebetulan ya dapatnya yang lebih muda 8 tahun itu. Iya. Apa sih yang lu rasain ketika orang tahu oh lu pacaran sama Bronze yang 8 tahun lebih muda? 8 tahun ya, bukan 14 tahun. Sebenarnya sih nggak masalah, Mak. Cuman masalahnya Omongan-omongannya? nggak ada. Oh nggak ada, aman, tentram, loh jinawi. Aman, tentram. Cuman masalahnya dia itu adanya sahabat. Itu kadang kalau misalnya lagi ngumpul sama sahabat-sahabat. Ini kayak ceritanya Tata ya. Jadi gimana? Jadi, kakaknya adalah temannya lo, dan lo pacaran sama adiknya kakaknya yang sahabat gue dari sahabat SD, lo. terus gue kenal sama si cowok Jadi pada saat ini. lo SD umur 8 tahun dia baru cerot lahir. Iya. 8 tahun belum 14 tahun nggak apa-apa. Terus ya udah gitu. Apa kabar emak bapaknya ngelihat lu pacaran sama anaknya? Nah itu shock kali ya, Mak. Karena maksudnya gue tuh bener-bener udah deket banget sama sahabat gue ini. Sampai emak bapaknya tuh kayak emak bapak gue sendiri. Dan tiba-tiba emak bapaknya bilang, hah dia mau jadi calon mantu gua. Iya, mungkin. What happened then? Kalau bapaknya sih jutekin gue, kalau emaknya enggak sih. Emaknya masih apa ya, masih mengajak ngobrol gitu. Cuman masih biasa aja, cuman restunya aja nggak turun. Sama aja. Cuman nggak musuhin gue. Kalau bapaknya kan gitu. Against. Terus apa yang membuat lu tetap bertahan sama si Bronze ini? Karena kan katanya gini loh, restu orang tua itu yang numero uno. Sementara lu nggak dapat restu dari calon mertua lo. Beban apa yang lu dapat sekarang? Nggak tahu, Mak. Jadi gini, gue sebenarnya sama Apo tuh udah putus 2 kali. Ya disebut namanya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, bonus buat sebut. Bonus buat penonton Rumah Mama. Terus Nggak denger kalian. Aput. Terus udah gitu, sebelum udah putus 2 kali. Yang pas putus pertama itu kan emang kayak baru pacaran berapa 3 bulanan gitu, jadi ya udahlah bodoh gitu kan. Cuman yang pas putus kedua itu tuh gue yang sampai nangis gerung-gerung. Gue biasa kalau diputus sama cowok, Mak, oh mau putus ya udah gitu. Sekarang kena batunya kan? Yang ini gue diputusin, gue yang sampai I'm scared please don't leave. Harga diri gue. Kapan gue begging sama Ini cowok untuk lonely ninggalin attack gue? ya. Ini adalah contoh perempuan lonely attack. Sebenarnya sih nggak masalah dengan keberondongannya dia sih kalau buat gue ya. Ya mungkin gue juga pernah ada cerita gitu. Jadi ada orang ya cewek, terus cowoknya tuh 14 tahun lebih muda gitu, dan fine aja walaupun putus dan karena gak dapet restu. Cuma maksud gue gini loh, apa yang membuat tuh bertahan mau sama dia? Padahal udah jelas-jelas camer lo aja gak nerima. Dia Apa yang dia punya sehingga lo merasa gue butuh dia? Dia berubah. Dia dari gue pertama kali pacaran sama dia sampai detik ini,
dia terus berubah. Jadi lebih baik. Jadi itu yang membuat lo agak, aduh sayang, kan gue udah nemenin dia dari Kayak amazed gitu yang apa namanya, ya amazed gitu loh Mak. Soalnya sebelum sama dia kan gue pernah pacaran nih sama orang yang seumuran itu, seagama Arab, sholatnya kuat tapi gila. Nggak nonton itu. Namanya siapa? Namanya siapa? Nanti gue dibunuh, gue ditembak. Terus Pasti orang politik. sejenisnya. Terus dia waktu itu pernah bilang, dia bilang kalau misalnya yang namanya jodoh itu, lo akan tahu kalau dia jodoh lo kalau misalnya dia berubah. Dia refernya ke gue, dia bilang gue waktu itu berubah. Terus tapi ternyata enggak gitu ya, karena orangnya aneh, jadi kan gue yang nggak mau, takut gitu. Dan ketika lo ketemu yang ini, dia berubah. Iya, jadi gue juga nggak ngerti sih Ma sebenarnya, cuman gue berasanya kok jujur gue kalau misalnya doanya tuh nggak yang mau balikan sama dia, enggak, cuman kalau misalnya Kalau misalnya nggak ada yang lain, dia aja ya Allah. enggak, karena gue juga sebenarnya punya ketakutan, punya keraguan sama dia gitu loh. Jadi gue bener-bener pasal yang ya udah, kalau misalnya emang dia jodoh, lancarin, mudahkan. Kalau misalnya enggak ya udah gitu. Cuman Kenapa lu ngotot sama gua gitu? soalnya gue bingung. Lonely attack. Udahlah, nggak usah pakai jari-jari gitu lah, ya Allah, gitu aja. Cuman 14 tahun doang kan, misalnya. But anyway, Eva, apakah lu yakin bahwa ketika lu sama dia, si Bronze itu, lu udah mempertimbangkan belum? Misalnya gini, kalau gue umur sekian, dia baru umur sekian. Gue udah menopause, dia masih secara seksual masih aktif. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Enggak. Enggak. Sekarang pas mama ngomong, kepikiran nggak? Ya kepikiran sih. Terus Ya, ada nggak kayak rasa nambah ketakutan gue, nambah beban gue, nambah segala macam? kan gue orangnya biasanya lemot ya Mak ya. Jadi kalau misalnya mama ngomong lemot kayak lo gitu kelamaan. sekarang, itu gue baru nyadarin ntar minggu depan gitu. Oh iya ya, mama waktu itu bilang gini ya gitu. Enggak, sekarang gue tanya nih, lu misalnya udah umur 50, terus dia masih umurnya 42 lah ya, dan lagi happening banget lah. Pernah nggak kepikiran bahwa at the point lu akan mengalami rasa nggak pede banget, mungkin lu akan takut dia selingkuh, mungkin dia akan cari perempuan lain di belakang lo untuk menyalurkan hasrat seksualnya dan segala macam? Ada. Oke, terus masih mau untuk melangsungkan perjuangan lu sama dia? Cuman Gue nggak bikin lu supaya lu nggak jadi lo ya, nggak bikin lu nggak jadi. Tapi gue pengen tahu apakah lu udah kepikir sampai ke situ? Apakah si A itu PUT itu kepikir sampai ke situ? ada mah, cuman kan apa ya, maksud gue ya kalau misalnya gue mikir itu juga sekarang, ntar belum tentu kejadian, belum tentu gue masih hidup, belum tentu dia masih hidup. Ya nggak sih? Enggak. Kan mama yang bilang. Oke, sekarang gini, lu tuh galau banget kayaknya kelihatannya. Kalau gue mau ngasih nasihat satu, sebenarnya kalau lu mau berhubungan sama orang yang lebih tua 100 tahun atau yang lebih muda 14 tahun, it's okay, nggak masalah. Poinnya adalah lu nikah sama dia buat apa? Apakah lu nikah sama dia karena gue cinta, dia ya satu-satunya yang bisa membuat gue bahagia, yang mengerti buat gue, nah itu akan kelar. Enggak Ya, itu akan kelar. Tapi kalau lu bilang gue mau sama dia karena ini ibadah gue nih, gue tahu kekurangan dia berubah untuk jadi lebih baik, dan gue pun harus berubah jadi lebih baik. So ketika orang-orang bilang, Fa, lu yakin tuh sama Berondong? Lu bilangnya yakin? Ini belum, kita belum menenangkan jiwa banget. tapi kita belum cut. Oke, Tenang Mak. ya, dia masih nunggu nih. Yeah. Dan satu lagi, kalau memang lu bener-bener mau sama APUT itu, ya dari sekarang lu ajaklah dia untuk ketemu sama orang tua lu. Udah. Dan udah ditanya sama orang tua lu dia maunya apa. Udah. Mau serius? Mau. Udah mau ke arah pernikahan? Ya udah, kita tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Cuman lu yang penting nih, lu ngeberesin diri lu ngeberesin hati lu bahwa ini pernikahan gue bukan untuk sekedar demi cinta karena dia berani untuk berkorban, gue nanti akan jadi istri yang terbaik atau apa, bukan. Tapi ini ibadah lo. Nikah itu berat loh. Nikah itu sama kayak mati. Dunia baru. Iya.
ya. Jangan lu bayangin bahwa oh nikah sama seseorang itu lu bakal happy honeymoon cuma 3 bulan, setelah itu mungkin nerakanya 3 tahun, habis itu surga lagi 3 tahun, habis itu enggak sih, itu mah tergantung lu nya. Gimana nak, masih mau lanjut? Mau. Ada pertanyaan? Nggak ada sih. Sebenarnya mama dari pertama ikut mama kan, mama emang selalu menanamkan kalau lurusin niat kalau misalnya mau nikah, jangan sampai nikah salah niatnya gitu kan. Dan itu yang selama 2 tahun ini terus gue tanamin di diri gue. Cuman emang jujur itu lebih gampang kalau misalnya niat gue niat mau kawin sama dia karena dia kaya. Cewek matre nyusahin aja. Itu sebenarnya lebih gampang karena nggak ada bebannya. Emang dia kaya? Enggak sih. Ya udah, ngapain bawa kekayaan? Gue takutnya kalau misalnya niat gini mak, kalau misalnya niat nikah buat ibadah, gini, nikah niat buat ibadah tuh artinya adalah loh, semua lu nikah dikasih cobaan, lu nggak nikah juga dikasih cobaan. Takut. Ya udah kalau gitu lu mati aja, bunuh diri. Kan dia juga masuk neraka. Jangan. Awah, yang deket-deket sama gue ahli neraka. Kalau ahli surga. Jangan. Fokus, bronze to the dong, Okay. berondong ya. Lu harus mempersiapkan bahwa nanti ketika lu nikah sama dia, lu tahu apa konsekuensinya nikah sama dia, dia juga tahu apa konsekuensi nikah sama lo. Dan lu berdua harus siap secara sosial ketika orang nanti akan bertanya, akan ngulik-ngulik, akan ya segala macam. Kalau tentang orang tuanya dia yang belum kasih restu, selama si A PUT itu masih berjuang buat lo, dia laki-laki, dia bukan banci, dia nggak cemen, jalan. Dia bilang sih insya Allah mau bilang sama orang tuanya lebaran ini. Doain Alhamdulillah. Ya, terus mama kapan? Iya, gua doain. Ya intinya gini, wah, A itu sudah oke, sudah ngomong ke orang tua lo. Sekarang giliran lu sama A itu untuk berjuang minta restu dari orang tuanya dia. Jangan sampai lu kawin lari ya. Bahaya. Bahaya. Iya. Dan lu mulai ngobrol sama yayang lo itu tentang konsekuensi ke depan. Karena lu jangan cuma memikirkan nanti kalau kita punya anak apa, enggak. Lu memikirkan hal-hal yang lainnya juga. Nanti kalau misalnya saya udah di usia sekian, kemudian kita nanti ada masalah tentang misalnya seks, itu gimana cara penyelesaiannya? Apakah kamu mau puasa ataukah kamu mau gimana? Walaupun belum tentu juga sih lu akan nyampe ke umur itu kan. Bisa jadi misalnya lu udah meninggal atau dia duluan meninggal, tapi lu tetap ngomong. Kalaupun nanti ada orang akan mengkritik, lu udah siap. Ya. Oke? Udah mau maghrib? Gue sekarang mau cari berondong lagi. Ya, ikut. Udah ada loh. Okay. Bagus nih. Nih ya. Di Facebook tuh lagi ada tuh cari-cari berondong. Gimana kalau kita cari berondong? Buat mama. No. Udahlah. Mama ya, udah dulu ya. Kita mau gue mau jadi mama sama bule. Gue mau cari berondong aja. Atau udah, Indo, orang Indo. Boleh. Ya, udah dulu ya. Jadi ini cakep kan yang ini nih? Ini cakep. Ini berondong. Boleh. Cakep nih. Gue ngerasa gue egois, jadi gue berdoa hanya untuk gue sendiri. Saya gini, ya Allah, saya pengen nikah dengan si ini, udah jangan si. Namanya disebut si A gitu.